Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Leo King. Nah, jadi kita sudah sampai di episode terakhir dari Sculpture Colosseum King Vol 5, yaitu Trafalgar Law. Jadi Trafalgar Law ini merupakan karakter terakhir yang bakal kita review. Sebelumnya kita sudah review karakter Law juga, ya kemarin di awal-awal. Jadi sudah 6 pieces tambah ini yang kita review di action figure Sculpture Colosseum King Vol 5. Selanjutnya kita bakal masuk ke Sculpture Colosseum King Vol 6 di episode selanjutnya ya. Nah, ini saya dapat figur ini di harga Rp180.000. So far ini yang posisinya paling jelek menurut saya. Jadi boxnya parah, ya parah banget ini boxnya. Saya dapat kondisinya begitu. Saya nggak tahu isinya gimana. Kemarin habis bongkar-bongkar gudang, dapatnya kayaknya baru keinget ini ternyata parah banget. Karena emang waktu kondisinya butuh lengkapin koleksi, jadi saya nggak pikir panjang. Dapat di beberapa seller, kemudian ada satu seller yang menyediain beberapa figur sekaligus. Jadi saya ambil karena kebetulan ada. Nah, penampakan boxer seperti ini. Boxernya seperti ini. Ya ada penyok nas ini, kondisinya juga sudah lusuh banget malahan ini. Saya dapat yang Asia version. Ini tidak ada lelangan saya dapat. Oke, langsung saja mari kita unboxing. Nah, kan benar. Jadi dia nggak gunakan plastik-plastikan lagi. Ini sepertinya bubble yang disediain dari sellernya, dari kolektor yang sebelumnya kali. Jadi saya dapat di satu seller, dia kayak semacam pengepul gitu. Jadi pengepul yang emang ngambil-ngambilin barang orang untuk dijual kembali. Jadi semua emang item itu berdasarkan koleksi dari pemilik sebelumnya. Nah, dapat 3 bungkus bubble. Ya, itemnya sedikit sih, cuma 3 pieces. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke sesi otak-atik untuk melihat seperti apa kondisi dari figur ini. Ya, ini dia action figurnya. Seperti biasa, mari kita keluarkan dulu dari bungkus-bungkusannya ini ya. Oke, pertama-tama kita dapat base, ya. Selanjutnya kita dapat pedangnya panjang seperti ini, dan yang terakhir kita dapat action figurnya. Nah, ini dia action figurnya. Seperti dugaan saya, ini ternyata emang benar-benar jelek ya, tapi nanti detailnya kita masuk ke otak-atiknya, tapi kita pasang terlebih dahulu figurnya ya. Oke teman-teman, nah ini dia action figurnya. Bener banget seperti yang saya khawatirkan sebelumnya. Jadi kondisi figur ini emang jelek banget ya. Pertama-tama langsung saja kita masuk ke detail ya. Ini kalau detail menurut saya di bagian wajah, ini nggak mirip dengan Law. Bentar. Nah untuk wajah ini nggak mirip menurut saya, cukup aneh. Matanya terlalu besar, kemudian kepalanya terlalu kecil, lehernya juga terlalu panjang. Nggak tahu referensi dari skulptornya seperti apa, tapi saya kurang tertarik. Di sini gunakan topinya seharusnya lebih tinggi, tapi ini lebih lebar, jadi seperti jamur, jadi kelihatan seperti jamur. Kemudian untuk bagian badan, ini sculptingnya polosan di sini, karena ada yang gunakan perban, ototnya sama sekali nggak ada nimbul. Kemudian bagian sebelah sini juga nggak ada. Di bagian leher, dan bagian leher ini kalau kita lihat begitu tipis untuk bentukan ototnya, ya jakunnya hanya sedikit terlihat tipis. Kemudian untuk bagian tangan, ini tangannya simple, ada beberapa garis, tapi tetap kelihatan kukunya nih. Nah, kuku tetap kelihatan. Kemudian di sebelah kanan, ini kurus banget launya malahan. Jadi kurus, ada perban di sini. Ya, di sini tidak ada motif otot, tidak ada bentuk motif urat, cuman ini ada ini. Kalau menurut saya ini sih bisa dibilang seperti garis cetakan kali. Bercampur sama urat juga sih sedikit. Nah, tuh, jadi ada garis lain di sini, cetakan garis, kemudian ada uratnya di sini sedikit. Untuk bagian tangannya juga sama, kelihatan simple. Kemudian untuk bagian celana, ini launya kurus, walaupun dia kelihatan besar, ini lebih dari sejengkalan tangan, tapi ini kurus ya. Nah, ini kurus, di sini mengecil, di sini ada lipatan celana, di bagian dengkulnya juga ada lipatan celana, di sini ada garis celana yang satu line tenggelam, jadi nggak timbul dari buat tenggelam. Nah, di sini ada motif kancing tanpa ikat pinggang, ada belahan tengahnya. Kemudian kita lihat di bagian jubah di bagian tangan kanannya ini robek ya. Kalau tidak salah ceritanya itu tangannya sempat terputus, kemudian disambung lagi. Jadi ini pakaian yang sesudah pertarungan besar di Dressrosa ketika selesai ngelawan Doflamingo. Di sini ada beberapa lubang, tapi ini lubangnya lubang tato ya. Harusnya ada lubang di sini bekas tembakan, di sini ada defek sedikit. Ini defek menurut saya sih pabrikan punya. Kemudian ada lipatan di sini, garis, lipatan di sini lipatan. Untuk ininya bagian resletingnya ini tidak berwarna ya, tidak berwarna, tapi cukup di sculpting dengan detail sampai kemari, di sculpting detail di sini juga. Nah, cukup detail di sculpting sampai ke bagian belakangnya juga di sini. Nah, tuh
Nah, ini di sculpting seperti benar-benar rapi ya. Di sini nampak ya garisnya, di sini ada bolong di bagian bawah jubah, beberapa lubang, kemudian ada beberapa bekas robek-robekan ya tangannya seperti ini. Untuk detail saya kasih standar sih, pedang polosan biasa ya. Di sini ada beberapa tali, ini bagian atasnya. Yang paling buat saya tidak tertarik yaitu kepalanya. Ini kepalanya aneh, nggak seperti Lau ya, aneh. Di sini kepala seperti jamur, rambutnya kecil, kepalanya bantet. Ini bantet banget kepalanya menurut saya. Saya kasih nilai 3 deh, karena tidak ada istimewa sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke coloring. Nah, di coloring ini yang parah, saya nggak tahu ini apakah defek dari pabrikan atau dari bekas kolektor yang lama. Di sini luntur nih. Di sini ada beberapa dekal yang luntur. Nah, di sini ini luntur nih. 1 2 3 4 5 luntur. Kemudian di bagian sini juga ada luntur sedikit. Kalau untuk dekal yang bisa ngelunturin biasa thinner untuk cat ya. Tapi di sini saya melihat ada beberapa motif seperti bekas lem-leman. Nggak tahu ini lem-leman di bagian kemari, apakah ini patah atau gimana. Tapi anehnya kalau diperhatikan lagi, lem-leman itu kan di sini doang nih. Tapi itu sampai di sini nih. Dan kalau dipegang ini nggak kasar loh, ini smooth, tetap halus. Nah, kalau di bagian dalamnya juga ada tuh di sini. Di bagian sini juga ada sedikit bekas lem-lemannya. Saya nggak tahu ini bekas apa ya. Ini seperti baret, tapi kalau dipegang ini nggak baret. Di sini ada seperti bekas lem, saya nggak tahu ini bekas lem apa. Kemudian di sini ada motif dekal yang luntur. Ini miss banget, ini saya nggak tahu. Sepertinya menurut saya ini dari kolektor sebelumnya. Kalau masalah luntur-lunturan, kalau untuk yang lemnya saya kurang tahu. Kalaupun emang dari kolektor sebelumnya, apa sih tujuannya untuk ada pakai lem-leman segala? Karena ini kan juga nggak perlu dilem, juga langsung lengket ya. Ya, untuk coloring dia menggunakan singleton semua. Di sini menggunakan coklat tua. Di sini ada mispin sedikit yang lari dari garis. Nah, ini lari dari garis ya kalau diperhatikan. Nah, yang tadi saya bilang, dia di sini untuk lubangnya ini di dekal ada 1 2 3 4 5 lubang bekas tembakan ya kalau tidak salah. Tapi herannya seharusnya ini di sculpt bukan di dekal. Nah, herannya ini sama sculpturnya cuma di dekal karena nggak mau ribet kali ya. Nah, di sini ada garis, tapi ini nggak timbul ya. Ini line-nya nggak timbul, beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya kan timbul tuh permukaan disentuh, ini nggak timbul. Di beberapa titik ada yang memang miss. Di sini ada miss pin sedikit, cuman nggak ketara kalau dari jauh. Nah, di sini keluar dari garis tuh ada nampak ya 1 2 keluar dari garis. Untuk tatonya di sini rapi, dead. Cuman di bagian sini tadi saya perhatikan miss ini T-nya. T-nya itu mereng ya, nggak lurus ngikutin apa tangan. Untuk tato di bagian dada rapi, untuk mata juga rapi. Hanya saja ini skulpturnya aneh banget nih wajah apa sih launya. Di sini juga tatonya bagus. Oke, untuk coloring saya kasih nilai 3. Saya nggak masukkan ini ya, karena saya anggap ini dari kolektor sebelumnya, bukan dari pabrikan. Jadi ini nggak saya masukkan sebagai nilai minus. Cuman karena emang standar, ya nggak ada yang istimewa, nggak ada pakai shading. Shading paling di mata doang. Kemudian dia menggunakan singleton, warnanya dope semua. Yang saya ini bahkan nggak ada, sampai ke sepatu juga nggak ada yang saya ini. Makanya saya kasih nilai 3. Selanjutnya mengenai size. Size ini besar ya, tapi dia kurus sebentar saya ukur. Untuk size dari topi sampai ke bagian base itu kita dapat di angka 19 cm. Ini lumayan banget tuh. Ya, kemudian lebarnya di 8 cm. Cuman kaki ini halus banget nih kakinya. Nah, cuman sebesar kelingking saya nih. Besar kelingking, halus. Untuk tadinya mau ngasih nilai 4 untuk size, cuman karena nengok faktor figur yang minim gini ya, kecil ramping banget ini, saya kasih nilai 3 deh. Oke, selanjutnya pose. Posenya ini kalau dia menunjukkan pose kemenangan dengan genggam tangan seperti ini, harusnya itu ekspresinya itu tersenyum atau minimal senang atau bangga atau apa. Tapi ini flat ya, aneh. Wajahnya flat. Ini kan selesai pertarungan, dia megang pedangnya, dia menang, genggam tangannya, tapi wajahnya flat. Ini aneh. Tapi saya suka pose berdiri sebenarnya. Kemudian ada jubahnya terbang ya, kena angin seperti ini. Menarik menurut saya posenya. Rata-rata pose berdiri itu keren aja karena bisa nengok secara keseluruhan. Dibandingkan dengan pose yang aneh-aneh, lebih keren aneh sih, yang macam-macam gaya kayak flamingo atau apa gitu, atau kayak Kid kemarin. Cuman ya emang kalau nilai estetik dari ini karena jadi bisa kelihatan full seperti apa karakternya. Saya kasih nilai 4 deh. Yang terakhir material. Ini plastik.
Ini plastik dari pinggang sampai kaki, ini plastik. Saya yakin kalau jatuh ini patah. Di sini ada karet, ini karetnya keras ya. Ini karet keras. Di sini gunakan plastik, bikin pedangnya plastik. Untuk jubahnya ini karet lentur ya. Nah, karet lentur. Untuk material langsung saja ya, rata-rata pabrikan saya kasih nilai 3 deh. Ya, sekian review saya untuk action figure skulptur Colosseum King Vol 5 yang terakhir ini, Trafalgar Law. Mari kita masuk ke sesi footage-nya. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, follow my bed. I don't care if loving you over my head. You talk to me like breeze, running free, beautiful images everywhere. You take a picture of us kissing in cars, it makes my day 10 times better. Yeah, playing like children. Oke teman-teman, sekian review saya untuk action figure skulptur Colosseum King Vol 5 yang terakhir ini, Trafalgar Law ya. Apabila teman-teman tertarik dengan action figure ini, teman-teman bisa cari di marketplace, di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia. Kemudian bisa cari di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Facebook khusus di grup-grup komunitas pencinta action figurnya ya. Untuk harganya mungkin di kisaran 180 sampai mungkin 150 dapat kali kalau misalnya bisa jago nyari sellernya. Ya, jangan lupa di like video ini, di share, di subscribe, bagikan ke teman-teman kalian, dukung saya untuk mengembangkan channel ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga kalian selalu kesehatan, kumpulan rezeki, semoga apa yang kalian inginkan kalian berikan dapat segera tercapai. Akhir kata, saya Leo King, sampai jumpa di episode selanjutnya.